Selamat datang di podcast kali ini. Belakangan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak demo-demo yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Mataram. Nah, kali ini saya kedatangan bintang tamu dari Ketua BEM salah satu kampus negeri yang ada di Nusa Tenggara Barat di NTB di Lombok. Silahkan Mas, perkenalan dirinya. Perkenalkan, nama saya Lalu Nazir Huda. Saya sebagai Ketua BEM Universitas Mataram tahun 2025 yang kemarin waktu penyelenggaraan aksi sebagai koordinator umum gitu. Oke Mas, ini belakangan kan Indonesia ini, seluruh Indonesia banyak kerusuhan, banyak demo tentang kebijakan DPR yang seolah-olah itu menguntungkan untuk dirinya sendiri. Iya. Nah, itu dari sisinya Mas, itu bagaimana? Oh ya, jadi awal pemula pemicu utama dari gerakan hari ini, beberapa gerakan belakangan ini kita melihat mungkin kemarahan rakyat itu sudah berada di pada puncaknya begitu. Iya. Kita melihat bahwa ketika setelah penyelenggaraan Hari Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus bulan lalu, kita melihat itu hanya sebagai euforia saja, tapi tidak ada memperlihatkan bahwa kemerdekaan ataupun memberikan penglihatan ataupun perasaan kepada mahasiswa ataupun masyarakat itu merdeka pada seutuhnya begitu. Sering sekali sampai dengan saat ini suara-suara ataupun kebebasan-kebebasan yang ada di kampus, yang ada di luar itu sering sekali dibatasi begitu. Dan pada minggu kemarin ataupun tepatnya pada bulan Agustus, kita sama-sama melihat bahwa masyarakat dan juga seluruh elemen bukan hanya di Nusa Tenggara Barat tapi di seluruh Indonesia itu memperlihatkan kemarahannya begitu. Bukan hanya sekadar di NTB tapi di semua wilayah, bahkan di Jakarta pun mereka memperlihatkan bagaimana amarah masyarakat itu sendiri begitu, dengan memperlihatkan ataupun dengan adanya ketidakadilan pada saat ini begitu. Jadi istilahnya itu seperti demokrasi di Indonesia itu udah seolah-olah menghilang gitu Mas ya? Iya benar. Digantikan oleh seorang penguasa yang seolah-olah dirinya itu paling berkuasa di negara yang demokratis seperti ini. Iya benar. Nah, itu yang demo kemarin tuh gimana tuh Mas alurnya? Saya melihat kan di berbagai media itu kayak di NTB khususnya Polda digeruduk massa gitu. Terus kemudian lari ke DPR. Bisa Masnya cerita sedikit tentang masalah itu? Oh ya, jadi awal mulanya pada saat mungkin saya cerita sebelum aksi ya. Di tanggal 27 Agustus, tepatnya di hari Rabu, kita sama-sama menggeruduk DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang itu kita membawa kurang lebih 12 sampai dengan 13 poin tuntutan begitu. Dan pada saat kita bertemu, kita sampai hampir setengah harian di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menunggu dan juga meminta jawaban. Memang pada saat itu kita diterima dan juga kita beraudiensi secara langsung tepat di halaman kantor DPRD itu sendiri. Namun setelah beberapa hari kita tidak ada inisiatif ataupun tidak ada tindak lanjut, di sana kita melihat bahwa tidak ada keseriusan dalam tindak lanjut yang dicapai oleh pimpinan kita saat ini, terusnya yang bagian pengawasan yaitu DPRD begitu. Nah setelah itu adanya informasi ataupun adanya isu ataupun informasi bahwa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Jakarta ataupun yang dari pusat itu ada yang meninggal. Salah satunya itu adalah ojol Afan Kurniawan yang mungkin itu sudah ditahu pada saat itu viral sekitar jam 9 malam dan dinyatakan meninggalnya itu kita sudah memasuki jam sekitar kurang lebih jam 11 malam begitu. Dan di sana saya mencoba untuk menginisiatif kembali bahwa beberapa poin tuntutan sebelumnya juga belum ada balasan begitu. Jadi kita menginisiasi bahwa untuk menindaklanjuti lebih serius kembali begitu kan dengan adanya isu tambahan ini.
ya untuk membuat kita gerak lebih serius kembali begitu. Jadi karena ada nyawa yang melayang dan juga itu adalah bentuk jadi solidaritas kita. Jadi pada saat malam itu kita kumpulkan teman-teman ojol ataupun kawan-kawan ojol bagaimana sikapnya. Apakah di NTB sendiri itu mau bergerak seperti apa gitu. Jadi nggak serta-merta ini tiba-tiba rusuh gitu ya? Iya, Jadi tetap ada koordinasi di awal, omongan di awal, terus karena ketidakpuasan mungkin kayak ini ya, koreksi saya kalau salah Mas ya. iya, Kalau ada ketidakpuasan dari masyarakat ataupun mahasiswa jadinya ke Polda gitu ya. iya benar. Sehingga seperti itu. Nah, ini untuk itu kan sampai serusuh itu tuh. Ada nggak kayak pihak-pihak dari pemerintah yang menyalahkan dari sisi masyarakat atau mahasiswa yang ada di situ waktu itu? Ya, jadi kalau kita melihat bahwa situasi hari ini sudah berada pada puncak kemarahan masyarakat, begitu kan. Dan juga beberapa kerusuhan itu memang di luar dari rencana kita. Kalau kita kan mahasiswa, yaitu diketahui bahwa sebagai masyarakat ataupun pemuda yang intelektual begitu kan. Jadi kita merencanakan sebelum aksi kita sudah merencanakan mau dibawa kemana tuntutan ini, mau dibawa kemana isu ini begitu kan. Jadi timbullah sebuah wacana mau kemana kita akan aksi begitu kan. Kenapa sampai akhirnya kita tujuan aksi kita itu ke Polda? Karena salah satunya banyak juga kejadian-kejadian intimidasi, teror ataupun penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur ataupun administrasi itu dilakukan di NTB itu sendiri begitu. Itu yang kita tidak mau. Bahwa kita tidak ingin kebebasan berpendapat kita itu selalu dikekang oleh aparat penegak hukum hari ini. Gitu. Kenapa sampai akhirnya kita sampai ke Polda. Dan tujuan kita ke DPR itu memang untuk memfollow up kembali dan mempertegas kembali poin tuntutan kita sebelum pada pasca aksi 27 Agustus lalu begitu. Nah, ini kan tadi udah jalan ke DPR tuh. Iya. Apa penyebab utamanya sehingga gedung DPR itu dibakar gitu loh? Yang memicu itu apakah nggak ada kayak pihak DPR yang ngomong atau gimana yang istilahnya kayak respon yang benar-benar membuat masyarakat tuh marah banget itu sehingga bakar DPR itu gimana tuh? Ya, jadi memang kesalahan teknis lapangannya pada saat kita hadir di lapangan pada saat itu memang kita tidak merencanakan untuk sampai membakar karena ya kita akan mengetahui bahwa anarkisme itu tidak mencerminkan gerakan mahasiswa. Iya. Karena gerakan kita yaitu adalah menyampaikan aspirasi dan bagaimana akhirnya aspirasi kita itu bisa didengar dan juga itu bisa menjadi sebuah atensi yang besar dari tingkat daerah ataupun sampai dengan tingkat nasional begitu. Namun pada saat itu ketika kita sudah sampai di sana tujuan kita itu adalah pernyataan sikap menduduki DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan menduduki rapat paripurna begitu. Tidak ada rencana ataupun tidak ada agenda untuk membakar bahkan sampai membakar pun tidak ada begitu. Dan waktu sampai di depan DPR, sebelum nyampe di depan DPR itu sudah ada asap yang bermunculan dari dalam gedung DPRD itu sendiri begitu. Oh, bisa dibilang ini bukan dari pihak demonstran itu ya? Mungkin ada pihak lain, mungkin Masnya tahu pihak-pihak lain tuh? Oh ya, jadi kalau yang sudah kita data waktu konsolidasi itu sekitar 26 lembaga yang hadir pada saat konsolidasi sebelum H-1 hari sebelum turun aksi demonstran begitu. Itu ada 26, termasuk juga beberapa masyarakat sipil. Namun kita koordinir jangan sampai terjadi miskomunikasi ataupun terjadi anarkisme ataupun hal-hal yang di luar dari rencana kita begitu kan. Karena rencana kita, tujuan kita itu adalah menduduki DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ketika sampai di DPRD itu sendiri itu sudah ada beberapa titik yang sudah kebakar begitu. Jadi itu memang bukan dari bagian demonstran mahasiswa begitu, bukan dari masa aksi mahasiswa begitu.
Oh, bisa dibilang kayak ada pihak lain gitu yang ikut Iya, campur gitu ya? iya Oh, benar. gitu. Nah, ini Mas, terkait dengan tuntutan yang kemarin yang 17+8, bener ya? Ya. 17+8 tuh. Kan udah melewati deadline tuh 5 Agustus. Apakah respon dari para petinggi pemerintahan ini sudah cukup memuaskan tuh untuk rakyat, khususnya Masnya sendiri tuh bagaimana? Sebenarnya, untuk poin tuntutan yang 17+8 ya, kita melihat mungkin baru baru saja rilis ya, atau Iya, tadi iya. malam rilis, itu masih ada beberapa, jadi kita belum sepenuhnya menang. Jadi rakyat hari ini belum sepenuhnya menang, jadi terkhususnya saya sebagai koordinator umum ya belum merasa menang dalam beberapa tuntutan. Termasuk apalagi sekarang kawan-kawan saya, teman-teman saya yang tidak bersalah sama sekalipun ataupun tidak ada pemberitahuan ataupun surat penahanan itu sudah ditahan di Polda begitu. Oh? Jadi kita tidak merasa bahwa tuntutan 17+8 itu belum sepenuhnya menang begitu. Jadi jangan sampai pada hari ini kita terlalu cepat merasa menang, akhirnya kita mundur ataupun sedikit melemah dalam gerakan gitu. Itu yang saya tidak mau. Terusnya teman-teman juga yang di Jakarta juga tetap menginformasikan dengan kita yang ada di tetap jejaring dengan kita yang ada di Nusa Tenggara Barat bahwa apa saja yang menjadi poin tuntutan, apa saja yang menjadi penekanan itu harus diatensi dengan cepat begitu. Tetap dipantau terus ya, Mas, ya, Iya benar. untuk ini. Nah, ini mungkin ada rencana ke depannya tuh kayak gimana tuh setelah tadi kan bisa dibilang kurang puas lah ya, Mas, ya, Iya, untuk apa, hasil dari keputusan petinggi ini iya, ya dari yang deadline-nya tanggal 25 Agustus kemarin ini. Nah, iya. ini untuk agenda jangka pendek dan jangka panjangnya itu gimana setelah ini gitu? Iya. Jadi karena DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat juga sudah apa, kita bilang terbakar ya. Jadi untuk menyampaikan aspirasi secara langsung itu juga agak sedikit susah. Kita akan sedikit keterbatasan pada akhirnya bagaimana cara kita untuk menyampaikan. Namun itu tidak, menurunkan semangat kita. Jadi masih ada gedung, gubernur yang bisa mengatensi ataupun bisa menjawab persoalan-persoalan kita, terusnya isu daerah ataupun isu-isu nasional begitu kan. Jadi kita akan tetap, menggaungkan ataupun menjaga semangat perlawanan dari teman-teman yang ada, di Nusa Tenggara Barat, terusnya sekarang sudah mulai memasuki September juga begitu kan. Jadi kita memang tetap tetap ada agenda September Hitam, yaitu untuk, mengenang beberapa kawan-kawan kita ataupun aktivis-aktivis, sebelum-sebelumnya yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu, atau yang bisa kita bilang adalah, korban dari HAM itu sendiri begitu. Jadi dalam momentum September Hitam ini juga tetap kita akan menjaga, semangat perjuangan dan juga semangat perlawanan kita di Nusa Tenggara Barat begitu. Oke, Mas, ini omongan Mas yang tadi tentang teman-teman yang ditahan itu mungkin ada berapa pihak yang membantu itu, Mas? Ya jadi yang sudah membantu sekarang itu ada dari PBHM, Pusat Bantuan Hukum Yan Mangandar yang memang sudah konsisten daripada sebelum-sebelumnya juga, dan juga dari LSBH NTB itu membantu kita dan dari beberapa lembaga bantuan hukum itu sudah, kita jaring dan juga sudah berkomitmen bersama dengan aliansi, untuk membantu dan juga mengawal proses, proses penahanan dari teman-teman, eee, massa aksi begitu. Karena kejadian ini juga bukan pertama kali terjadi. Mmm, Kejadian ini juga sudah terjadi, di tahun sebelumnya, di tahun yang lalu. Itu teman-teman kita sekitar 6, ya memang itu 5 mahasiswa UNRAM dan 1 mahasiswa, Lombok Timur dan itu hampir hampir ditahan begitu dan itu syukurnya, diselesaikan melalui restoratif justice. Jadi kita melihat bahwa hari ini, aparat penegak hukum kita itu masih tidak mampu, memberikan netralitas ataupun keberpihakannya kepada rakyat hari ini begitu kan. Kita menyampaikan aspirasi, selalu yang dilihat adalah kesalahan-kesalahan itu saja begitu, tanpa mempertimbangkan bagaimana sekiranya untuk, bisa berbenah lebih baik kembali. oke. Jadi per saat ini ada berapa orang tadi yang Ada ditahan? 6. Ada 6. Itu dari masyarakat berapa, dari mahasiswa berapa? Kalau dari mahasiswa, itu mahasiswa UIN 1, mahasiswa Muhammadiyah 1,
terus mahasiswa UNRAM 1. Jadi ada 3 yang dari mahasiswa. Sisanya 3 itu dari masyarakat sipil. Itu masih ditahan ya per hari Ya ini? masih ditahan. Ya, kita doakan semoga teman-teman kita yang menyuarakan aksi-aksi ini Iya, cepat untuk dibebasin lah ya Mas, bebaskan ya. karena emang kan tujuan mereka baik Mas ya, Iya. nggak apa, nggak menyuarakan kepentingan diri dia sendiri gitu Mas ya. Nah, ini tentang kemarin masih kerusuhan lagi karena banyak ini ya, Iya. kayak atensi di situ. Ini dari yang pihak kepolisian nih berperilaku anarkis kah atau bagaimana itu? Jadi waktu pada saat aksi demonstrasi di tanggal 30 itu memang mereka, main defend, tidak ada serangan balik. Ya mungkin ya kita itu apresiasi lah kan dalam bentuk hal tersebut. Namun pada saat ini kan banyak juga teman-teman kita yang ditahan. Nah, kemungkinan terbesarnya, karena ini kan masih mengusut tuntas yang ada di Polda terlebih dahulu kan, yang masalah pengerusakan ataupun masalah pengerusakan secara bersama-sama di Polda. Belum juga masalah yang di DPRD. Nah, jangan sampai nanti, banyak dari mahasiswa, banyak di masyarakat itu yang tertahan ataupun yang ditahan hanya apa ya, karena ketidakberpihakan ataupun netralitasannya aparat penegak hukum hari ini untuk melihat bagaimana sih sebenarnya yang terjadi di situasi lapangan, begitu kan. Karena saya yakin tidak ada niat sedikit pun dari teman-teman massa aksi. Bahkan saya selaku Kordum pun tidak ada niat sedikit pun untuk merusak ataupun sampai membakar gedung DPRD itu sendiri gitu, Bang. Oke. Nah ini Mas, kemarin kan saya berangkat kerja tuh lewat kantor DPR yang di sini tuh, yang Iya, di yang mana, dekat sinilah pokoknya, entah kantor apa. Itu banyak polisi yang berjaga, itu apakah setelah yang tanggal 25 kemarin tuh ada aksi lanjutan gitu? Atau cukup di situ saja? Itu bagaimana? Jadi teman-teman, dari elemen masyarakat, dari elemen mahasiswa memang tetap konsisten, untuk menjaga semangat perlawanan ataupun semangat perjuangan. Setelah dari aksi di tanggal 30 itu, di tanggal 1 juga mereka tetap aksi. Jadi tetap aksi tetap menyuarakan apa saja yang menjadi tuntutan mereka, gitu kan. Karena ketika sudah padam satu kali, untuk membangkitkan ataupun untuk menyalakan kembali itu agak sedikit susah begitu kan. Jadi teman-teman ini, misalkan sekarang dari teman-teman mahasiswa yang bergerak, besoknya dari teman-teman, masyarakat begitu. Jadi saling sambut begitu. Pokoknya dikawal terus Mas Iya ya ini dikawal ya? terus begitu. Oke, ini tentang anggota DPR itu menurut Masnya gimana tuh? Mengingat dengan keadaan Indonesia yang masih seperti ini gitu. Kalau dari saya, ya memang sebenarnya tidak setuju ya, tidak setuju sepenuhnya karena, melihat situasi kondisi Indonesia saat ini pun mereka sebagai perwakilan kita tidak mampu menyerap aspirasi ataupun tidak mampu mewakili suara-suara ataupun keluhan-keluhan dari mahasiswa hari ini begitu kan. Kemudian saja ketika tidak ada atensi secara nasional, mungkin teman-teman yang di nasional ataupun teman-teman yang di Jakarta mungkin tidak akan dikumpulkan begitu, tidak akan diterima di depan di DPRD, di DPR RI begitu. Jadi kita melihat bahwa hari ini ketika kita sudah, serius, baru kita akan dilihat sebagai, sebuah ancaman begitu. Justru bukan dilihat sebagai apa sih yang harus, dievaluasi, apa sih yang harus ditambah ataupun apa sih yang harus dikurangi begitu kan, gitu. Oke Mas, ini di Jawa nih khususnya ada 2 kampus itu yang sepertinya diserang oleh aparat. Itu mungkin dari sisi Masnya dan sisi khususnya untuk lingkungan universitas yang ada di Mataram tuh gimana Mas? Apakah ada yang sikapnya gimana gitu? Jadi kemarin juga sempat kita diskusi, dengan teman-teman Unpas sama Unpad ya, kalau Iya ya. salah, yang kemasukan militer. Ya, saya sebenarnya cukup kejut dan juga cukup mengecam lah ya tindakan dari militer terusnya, karena kampus itu memang harus steril dan tidak boleh ada keterlibatan, tidak boleh ada kemasukan militer. Karena kalau sudah bisa kemasukan militer, jadi teman-teman yang menyampaikan pendapat ataupun yang merasakan kemerdekaan kampus itu
Jadi tidak akan mendapatkan kemerdekaan seutuhnya, kebebasan seutuhnya begitu, ketika sudah diawasi oleh militer ataupun polisi dan segala macamnya. Jadi kemarin teman-teman itu juga dari sana kan mulai beranjak dari RUU TNI, bagaimana akhirnya dui fungsi itu akan segera masuk begitu kan. Nah, sekarang kita melihat hari ini begitu kan, bahwa aparat hari ini semau-maunya masuk di dalam kampus dan menembakkan gas air mata ke sana kemari begitu kan. Dan dari beberapa statement juga mereka mengelak bahwa tidak ada gas air mata yang masuk ke dalam, tapi itu adalah gas air mata itu dibawa sama angin begitu katanya. Dan kemarin ada juga saya langsung dibawakan barang bukti. Kebetulan kemarin di hari Selasa itu juga sempat sharing situasi dengan teman-teman yang ada di nasional, dengan teman-teman yang di nasional, dan teman-teman yang dari ketua BEM itu juga masih membawa barang bukti sejenis peluru gas air mata itu sendiri. Itu menjadi barang bukti, dan itu mereka teman-teman itu meminta kepada kementerian untuk menekan ataupun memberikan penekanan kepada seluruh rektor di universitas ataupun di kampus itu agar tidak memberikan izin sama sekali kepada aparat ini untuk masuk ke dalam kampus begitu, karena akan membahayakan kondisi ataupun situasi dalam kampus begitu. Oke, untuk sikap dari kampusnya Masnya di Unram tuh gimana? Apakah ada penjagaan atau gimana tuh? Kalau kita memang tetap menjaga kondusivitas yang ada di Unram, karena sebagai kiblat pendidikan ataupun kiblat gerakan ya. Nah, ibaratnya seperti kampus-kampus besar yang ada di Jakarta lah ya. Kita memang sangat menjaga kalau hari ini Unram tidak menentukan sikap apapun, tidak ada sikap apapun, ya mungkin kampus-kampus lain juga akan ikut begitu kan, tidak ada sikap. Jadi kita terus mengawal ataupun terus menjaga kondusivitas ataupun kebebasan berpendapat yang ada di dalam kampus, sehingga salah satu tempat terbebas ataupun salah satu tempat ternyaman ataupun suatu tempat yang bisa kita rasakan untuk bertukar pikiran ataupun menyampaikan pendapat, keberbedaan pendapat itu adalah di dalam kampus begitu. Kalau kampus sudah dibredel ataupun sudah dibatasi, lalu di mana kita akan menyampaikan pendapat ataupun menyampaikan kritikan kita. Nah, benar. Nah, ini Mas, kemarin kan beberapa tuntutan ada yang tidak sepenuhnya dijalankan tuh. Menurut Masnya yang per sekarang tuntutan yang paling penting dijalankan dulu itu apa? Ya, jadi untuk per hari ini Mhm. karena di nasional itu memang teman-teman kita banyak sekali yang ditangkap, khususnya kurang lebih 600 mahasiswa ya, 600 massa yang sudah Banyak. ditangkap di seluruh Polda, di seluruh Polres begitu. Jadi tuntutan yang ingin kita per hari ini itu adalah segera diselesaikan, itu adalah segera bebaskan kawan kami. Karena di teman-teman di Semarang juga di UNES itu ada teman-teman yang sudah ditahan kurang lebih 2 bulan. Begitu Lama banget. dari mulai May Day, dari mulai aksi Hari Buruh dan Hari Pendidikan, mereka ditangkap dan ditahan begitu di Polda Jawa Tengah begitu. Jadi kita mengharapkan ataupun kita menekan bahwa segera bebaskan kawan kita. Jadi jangan sampai ada intimidasi. Justru karena adanya penahanan ataupun penangkapan hari ini, itu yang memberikan ketakutan kepada seluruh mahasiswa untuk mengadakan konsolidasi kembali, untuk mengadakan aksi kembali begitu kan. Itu yang ditakutkan justru hari ini gitu. Jadi kalau sudah teman-teman ini dibebaskan dan berikan pernyataan atau statement bahwa polisi hari ini harus berpihak kepada rakyat, harus mengayomi masyarakat begitu. Bukan menangkap ataupun menekan masyarakat itu sendiri begitu. Oke, itu tadi yang khususnya untuk para penegak hukum di Indonesia ya, Iya benar. untuk polisi maupun TNI begitu. Nah, kalau untuk dari sisi pihak DPR nih gimana nih? Tuntutan yang paling Mas inginkan itu gimana? Ya. Jadi yang pertama kan kemarin masalah tunjangan ya. Ya. Masalah tunjangan yang mungkin per hari ini itu tidak jadi dinaikkan begitu. Namun untuk poin tuntutan yang memang per hari ini kita ingin bahwa DPR hari ini mampu menjalankan ataupun tugas dan fungsinya. Kita bukan tidak sepakat bahwa
akhirnya DPR ini tidak perlu untuk mendapatkan gaji yang tinggi begitu kan, tapi harus porsi ataupun harus layak dengan apa yang dikerjakan. Ketika dia mendapatkan gaji yang tinggi dari penghasilan rakyat, dari pajak rakyat, dia juga harus mampu akhirnya untuk mewakili ataupun menjadi perwakilan yang seutuhnya untuk rakyat. Ketika berapa persentasi dari hari ini yang mengeluh, dia harus mampu akhirnya untuk mewakili berapa persen yang mengeluh itu sendiri begitu kan. Oke. Nah ini Mas, menurut Masnya sekarang ini sudah cukup mewakili nggak pekerjaan DPR sesuai nggak untuk gajinya gitu? Menurut Masnya gimana tuh? Kan Saya rasa tadi belum. gimana tuh, boleh cerita sedikit tuh? Ya, belum karena ya bisa kita katakan bahwa sekarang mereka berbicara iya, nanti tiba-tiba berubah begitu. Sekarang dia akan menyampaikan bahwa tuntutan teman-teman, tuntutan kawan-kawan aliansi ini akan kita sampaikan ke nasional dan kita akan tindak lanjuti kembali. Namun tidak ada ketegasan sama sekali begitu. Oke, jadi udah sering gitu ya? Udah sering, Udah kita sering. sudah sering dikhianati masalahnya. Udah terlalu sakit hatinya ini ya. Iya. Oke. Untuk apa ya? Kalau memang kalau nggak didesak seperti itu nggak dijalankan ya. Iya benar. DPR nih emang apa ya? Dibenahi lah ya kerjanya ya. Iya, memang harus dibenahi dari Iya, sekarang. iya, nggak cuman terima duit dari masyarakat aja gitu ya. Iya benar. Terus, nah ini tuntutan tadi udah ada beberapa yang ditanggapin lah pihak DPR. Ada juga pihak-pihak DPR yang sudah dinonaktifkan, khususnya untuk DPR yang di pusat itu. GRI. Ya, itu menurut Masnya menyikapinya gimana tuh? Ada yang bilang masyarakat itu begitu, masyarakat, terus ada yang joget-joget, itu gimana menurut Masnya tuh? Oh ya, jadi kalau untuk beberapa yang sudah dicabut status keanggotaannya ya Iya, dari iya. DPR RI, saya rasa sudah sepatutnya ya, karena ya mungkin kita melihat bahwa di ruang rapat paripurna justru mereka memperlihatkan kepada masyarakat secara luas etika ataupun moral yang tidak seharusnya itu diperlihatkan. Di ruang paripurna itu harusnya itu adalah tempat sakral, tempat pengambilan keputusan, tempat perancangan undang-undang ataupun tempat pembuatan aturan masyarakat. Justru di sana dibuat sebagai tempat biasa saja, tidak dilihat sebagai itu adalah pusat ataupun tempat yang sangat sakral begitu. Oke, ini apa ya, DPR banyak banget PR untuk DPR ya. Iya benar. Oke. Nah, mungkin Masnya nggak ada rencana itu untuk ke Jakarta itu untuk aksi ke depan, misalkan nih, misalkan tuntutan-tuntutan tadi kurang puas gitu, pihak dari NTB ini ada rencana ke sana atau cukup di sini saja gitu? Ya pasti akan kita suarakan kembali dengan teman-teman yang di Jakarta. Kebetulan kemarin juga kurang lebih 1 hari atau 2 hari saya berangkat sebentar ke Jakarta untuk menyampaikan beberapa poin tuntutan dan juga informasi, sharing situasi di sini, menyampaikan kepada Pak Menteri, Pak Prof Brian, Menteri dari Kemendikti-Saintek, dan juga langsung diundang di DPR RI dan syukurnya 1 hari setelahnya, tepatnya di hari Kamis kemarin, itu teman-teman juga langsung diundang untuk membahas ataupun untuk menindaklanjuti oleh Mensesnek di Istana Negara begitu. Jadi rencananya ke depannya juga kita akan tetap menginformasikan ataupun tetap update situasi di daerah, sehingga informasi daerah ini mampu kita berikan kepada teman-teman yang ada di pusat, dan teman-teman yang di pusat itu juga mampu akhirnya mengawal begitu kan. Dan rencana, kalaupun untuk rencana ke depannya untuk ke pusat sendiri, ya mungkin kita akan fokuskan terlebih dahulu di daerah begitu. Dan nanti setelah mungkin beberapa persoalan ini sudah agak sedikit selesai dan sekiranya bisa kita tinggalkan sebentar, baru kita akan coba tinggalkan dan sampaikan di nasional begitu. Oke. Nah ini kemarin peserta demonstran itu berapa jumlahnya? Untuk peserta demonstran pada saat aksi itu kurang lebih 1.000 massa,
dan ketika di DPR itu eh, bertambah sekitar 2.000 massa. 2 kali Ini lipat? ya 2 kali lipat begitu. Oke, ini sempat itu ya, apa, ada di sebelum masuk itu ada kayak pembakaran ban. Iya di Nah, depan. itu istilahnya kayak emang kalau nggak digituin nggak diperhatiin kadang ya, tapi Iya. sampai masuk ke dalam itu kan juga bukan dari rencana gitu. Iya. Oke. Nah, ini perlu di perlu di apa? Perlu ditelisik lagi. Kemarin ada banyak seperti dialog umum yang siapa? Mas Ferry itu. Oh ya Mas Ya, Ferry. itu dia juga sempat lantang vokal banget untuk menyuarakan keadilan untuk di Indonesia, untuk masyarakat kita. Nah, mungkin melalui platform ini Masnya juga bisa menyuarakan untuk keadilan-keadilan yang ada di Indonesia. Itu pesan-pesan dari Masnya itu gimana? Ya, jadi harapan saya gerakan hari ini ataupun suara-suara rakyat yang hari ini lantang, yang mungkin sudah melalui ataupun sudah berada dalam puncaknya, kita tidak pernah takut bahwa suara rakyat itu adalah suara Tuhan dan tidak ada sedikit pun kata mundur sebelum menang. Tidak ada kata mundur bahwa negara ini milik kita bersama, bukan hanya sekedar milik beberapa elit. Jadi kita punya hak yang sama dengan mereka yang ada di pusat sana ataupun yang menjadi pemangku kebijakan di sana. Hanya saja kita tidak mampu menjadi pengambilan keputusan karena keterlibatan publik hari ini tidak mampu diberikan secara meluas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan ataupun aturan-aturan dalam daerah ataupun dalam segi nasional begitu. Jadi pesan untuk saya mungkin tetap lantang dalam bersuara bahwa suara kita hari ini akan menentukan nasib kita ke depannya begitu. Oke. Nah, ini saya sempat ini Mas, stalking Instagram Masnya gitu. Ada Iya. Masnya cukup aktif nih di bagian-bagian uh, aktivitas itu apa? Aktivitas masyarakat gitu. Iya. Nah, Masnya kan nggak cuman di DPR, ya nggak cuman lantang di DPR gitu. Iya. Masnya kan banyak kegiatan masyarakat ya. Bisa diceritain kegiatan-kegiatan Masnya itu untuk di masyarakat tuh gimana? Oh ya, kalau untuk kegiatan masyarakat itu sendiri ya mungkin selain dari penggalangan dana untuk teman-teman kita ataupun saudara-saudara kita yang terkena bencana ataupun yang menjadi korban bencana ataupun musibah, yang mungkin itu juga tetap kita salurkan dan tetap kita aspirasikan untuk bagaimana teman-teman kita yang tidak mampu itu juga bisa merasakan hal yang serupa dengan kita begitu. Dan untuk kegiatan-kegiatan seperti bakti sosial, kita memang di eksekutif dan juga di kegiatan kemahasiswaan itu memang tetap ada kegiatan yang memang bergerak pada wilayah ataupun khusus di masyarakat itu sendiri begitu. Jadi tetap itu ya, tetap mengabdi pada masyarakat, Iya, memberikan banyak manfaat untuk banyak orang gitu ya. ya biar check and balance begitu kan, biar nggak Iya. dikira sebagai oposisi ataupun sebagai Ah, ah, musuh musuh heeh. pejabat saja begitu kan, Nah, tapi iya, kita adalah bagian dari masyarakat memang. iya, enggak cuman nanti dikiranya Masnya nih tukang demo aja, ini kan nggak gitu, padahal kan udah memang sudah aktif gitu Mas ya. Iya benar. Oke. Bisa dibuka, minum dulu Mas. Oh ya siap. Kalau sekarang yang berjalan kebetulan kita punya kegiatan namanya Kampung Kreasi. Gimana tuh? Kampung Kreasi itu pengabdian jangka panjang yang itu ada divisinya juga di BEM itu sendiri. Sekarang baru berjalan kurang lebih baru 3 pekan ya. Karena kita mengambil setiap weekend. Jadi biar teman-teman fokus belajar dari Senin sampai Jumatnya, baru Sabtu Minggunya kita pengabdian begitu. Oh, oke. Minum dulu Mas, Oke. nanti biar kita santai. Tadi kan sudah apa namanya, ada sesi yang unek-unek lah untuk pemerintahan begitu ya Mas ya. Nah ini sekarang tentang kehidupan masyarakat gitu. Nah, bisa ada Mas itu sosmednya
BEM Unram itu? Ada, Iya. dan untuk kegiatan sosial masyarakatnya itu juga ada. Namanya Sosmas Dinasti nama Gimana tuh? Instagramnya. Gimana tuh? Jadi karena memang teman-teman ini kan ada beberapa yang tidak condong pada gerakan, yang mungkin itu lebih senangnya itu turun kepada masyarakat. Jadi kita tidak mengekang ataupun tidak membatasi kreativitas teman-teman itu, ketika mereka tidak mesti orang-orang yang ingin demonstrasi saja yang masuk di BEM, tapi orang-orang yang ingin masuk dalam dunia masyarakat itu juga banyak yang masuk di sana begitu. Jadi kegiatan itu memang itu ada sejenis pengabdian, kegiatan beberapa rangkaian kegiatannya itu adalah pengabdian seperti pengajar, dan beberapa pengabdian seperti ya hampir sama seperti KKN lah, seperti KKN yang mungkin kalau KKN kan ada beberapa kurang lebih 45 hari, namun kita ini pengabdian jangka 3 bulan begitu. Jadi agar output ataupun tujuan yang ingin kita sasar itu bisa mendapatkan goals ataupun final yang lebih bagus begitu kan. Karena pengabdian enggak bisa dalam jangka waktu yang pendek begitu. Jadi udah tergerak emang ikhlas dari hati untuk membantu masyarakat nih Mas Iya. ya. Oke. Jadi BEM Unram istilahnya seperti memberikan wadah untuk teman-teman yang memang ingin masyarakat itu Mas ya. Iya, benar. Oke, ini masalah BEM juga ini berarti ini Mas ya, BEM di seluruh NTB bahkan Indonesia tetap komunikasi gitu Mas ya dalam satu Tetap ada forum. forum gitu. Oke. Nah ini Masnya udah berapa lama jadi BEM, ketua BEM? Kurang lebih baru 6 bulan, 6 sampai 8 bulan. 6 sampai 8 bulan tapi udah Iya. itu ya udah bisa lantang menyuarakan keadilan untuk masyarakat nih. Hebat sekali Mas ya ini. Karena sebelumnya di BEM fakultas juga ya. Di BEM fakultas di FKIP di fakultas. Oh, jadi BEM untuk fakultas sendiri untuk untuk universal kampus sendiri begitu. Ya, ada. Oke. Ada jenjang-jenjangnya begitu. Soalnya dulu di kampus saya kan hitung BEM ya BEM itu gitu. Saya nggak tahu kalau ada itu apa namanya BEM fakultas ataupun BEM universitas gitu. Untuk di BEM fakultas sudah berapa lama? Kebetulan di tahun lalu sih di BEM fakultas 1 tahun. Karena periode untuk jadi ketua ataupun di kegiatan kemahasiswaan itu memang 1 tahun. Jadi periodenya 1 tahun. Gak kayak presiden ataupun DPR kan 5 tahun gitu. Nah, apalagi kemarin ada isu-isu presiden 3 periode itu wah makin menyala itu ya. Benar. Ya, terus itu banyak hal yang menyalahi konstitusi juga. Ya, seperti itu. Mungkin ada saya sambung ke demo lagi, saya ada pertanyaan nih. Mungkin hal-hal yang menyalahi konstitusi pada masalah kemarin sehingga menghasilkan demo itu yang kayak gimana Mas? Yang menyalahkan konstitusi kemarin saat sebelum adanya demo itu kan, karena yang pertama itu tidak ada perlibatan ataupun keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Dari beberapa kebijakan sebelum-sebelumnya kita mungkin sudah beberapa kali kalah, mulai dari efisiensi yang tiba-tiba presiden mengeluarkan impresnya pada awal tahun lalu, terus disambung kembali dengan RUU TNI yang penyelenggaraan atau pembahasannya itu bisa kita katakan diam-diam ataupun tersembunyi, tidak ada keterlibatan ataupun tidak ada informasi secara publik bahwa ada pembahasan RUU TNI. Lanjut lagi di masalah informasi ataupun isu kenaikan tunjangan DPR begitu. Jadi di mana nih kira-kira keterlibatan publik hari ini begitu kan? Kalau terus-terusan kita tidak pernah dilibatkan ataupun kita tidak pernah diberikan informasi ketika ada pengambilan keputusan, kita tidak pernah informasi. Selalu kita kaget, kok tiba-tiba begini, kok tunjangan guru diturunkan, kok tunjangan DPR, tunjangan ini dinaikkan begitu kan. Jadi itu yang membuat kita akhirnya kaget dan
berada pada puncak kemarahan itu sendiri begitu. Misalnya disahkan diam-diam tiba-tiba nongol oleh peraturan ini, apa nih gitu. Iya benar. Nah ini tadi ada RUU TNI, terus RUU perampasan aset nih juga itu Mas ya, apa namanya, kayak dilama-lamain, diulur-ulur gitu Iya ya. kalau untuk perampasan Itu aset. juga buat masyarakat kesel lah. Iya benar. Terus banyak ini masalah pajak juga, istilahnya orang yang rajin bayar pajak ini yang dipajekin terus ini. Iya. Iya. Itu menurut Masnya gimana tuh kalau masalah tentang pajak ini? Mengingat kan beberapa waktu yang lalu, apa, Pajak. rumah Menteri Keuangan Indonesia Ibu Sri Mulyani sempat dijarah tuh. Iya. Itu mungkin dari Masnya ada tanggapan tentang apa, kebijakan pajaknya itu gimana? Ya memang pajak ini kan harusnya dari rakyat yang untuk rakyat begitu kan. Tapi justru sebaliknya. Pajak ini kan dikeluarkan dari rakyat ataupun diberikan oleh rakyat, justru tidak pernah ada timbal balik kepada rakyat gitu kan. Kita melihat situasi per hari ini, memang pajak itu hanya untuk memberikan kekenyangan untuk para elit-elit politik saja begitu. Mulai dari PBB yang tiba-tiba mau dinaikkan beberapa persen begitu kan, kalau di Pati 250, terus yang di Lotim kemarin itu ada 1000% begitu kan. Buset, banyak banget Ya. tuh. Terus sebelum tahun baru itu juga kan ada PPN yang naik 12% begitu. Jadi ya bisa kita lihat hari ini keuangan kita ya ataupun pajak hari ini ya dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mereka sebenarnya begitu kan. Iya. Tidak ada transparansi, tidak ada apa sih sebenarnya keuntungan ataupun apa sih yang dibayar oleh pajak itu sendiri begitu kan, dari pajak yang kita bayar hari ini begitu. Oke. Ini nih, pajak ini lumayan ya impact-nya kayak apa? Kemarin juga sempat dinaikkan, terus ada demo yang di Pati juga itu. Iya. Tapi yang di Mataram nih cukup aman lah ya. Yang di Iya. Lotim aja ya yang naik sampai Iya. 1000% itu. Nah, terus ini untuk mempengaruhi semuanya nih, otomatis harga-harga makin naik seperti itu. Terus apa istilahnya nyembunyiin uang di luar negeri itu untuk orang-orang yang makin yang jarang bayar pajak, dia makin aman, makin susah diambil duit, sedangkan orang-orang kita yang masyarakat istilahnya menengah ke bawah itu makin dicekik. Itu gimana menurut Masnya tuh? Mungkin ada beberapa kebijakan yang harus diperbaiki, itu gimana? Ya memang harusnya apa ya? Memang harusnya ada apa ya? Harus ada pembagian ataupun pemerataan lah ya untuk khususnya untuk pajak ini. Dalam artian pemerataan ya mungkin apa namanya? Ketika kita punya penghasilan yang cukup lebih ataupun pemerintah hari ini ya justru itu yang harus membayar pajak lebih begitu kan? Nah, ya Karena harusnya gitu. harusnya begitu karena mereka yang justru lebih banyak menghabiskan anggaran-anggaran perjalanan dinas dan segala macam begitu kan. Iya benar itu. Bukan kita yang masyarakat sipil ataupun masyarakat menengah ke bawah, karena kita masyarakat menengah ke bawah ini apa anggaran untuk perjalanan dinas itu pun tidak ada begitu kan. Nah, itu. Jadi anggaran itu memang dari pribadi kita sendiri begitu kan. Oke. Nah, ini Mas, tadi masalah pajak itu kan pasti berhubungan dengan pasti masyarakat pengen tahu berhubungan dengan transparansi. Menurut Masnya, apakah transparansi yang sudah diterapkan nih udah masuk standar atau harus ada yang dibenahin lagi gitu? Ya, kalau untuk pembenahan per hari ini memang harus ada pembenahan ya, karena kita lihat belum ada apa? Belum ada peningkatan terkait dengan pemerintah kita hari ini, mulai dari transparansi segala macamnya, bukan hanya saja pajak saja, tapi dari segala macam, mulai dari kebijakan dan segala macamnya. Mungkin itu perlu ada pembenahan sehingga masyarakat secara umum itu mampu mengakses dan juga mampu mendapatkan informasi terupdate ataupun informasi terbaru begitu. Iya, padahal masyarakat kita ini misalkan kita beli air begini aja ada pajaknya. Ya. Terus kadang beli sesuatu pasti ada pajaknya itu. Kok sedangkan kita kadang bertanya-tanya, ini
bagaimana bisa keuangan di Indonesia ini bisa sampai membengkak gitu hutangnya ataupun ya duitnya lah gitulah Iya. istilahnya. Kok bisa duit di Indonesia itu kayak gitu. Jadi kan kita harus memberikan atensi lebih gitu Mas ya. Iya, benar. Heeh. Terus mungkin dari Masnya ada yang mau ditambahkan? Mungkin itu saja sih terlebih dahulu, karena, mungkin sekarang kita, apa namanya, untuk, beberapa percakapan ini mungkin mampu akhirnya memberikan informasi kepada teman-teman bahwa per hari ini, gerakan hari ini, bukan menjadi final ataupun bukan menjadi finish-nya, akan tetapi akan ada gerakan-gerakan selanjutnya. Dan untuk kebijakan hari ini bisa saja kita dihianati, dan itu yang harus kita benahi dan juga itu yang harus kita, menjadi tolak ukur semangat kita bahwa semangat hari ini tidak harus sampai dengan hari ini, tapi harus berlanjut dan harus berkelanjutan begitu. Oke, yang Ya, penting jangan anarkis gitu ya. ya itu Boleh aja. boleh lantang bersuara karena kita kan udah diatur undang-undang juga untuk Ya benar. bersuara ya. Semua warga negara bebas berpendapat gitu. Jangan sampai uh, suara-suara kita hanya menjadi suara sumbang yang tidak didengarkan oleh pemerintah. Ya, Seperti itu Mas ya harapannya ya ya. benar. Oke, dan kita boleh berdoa untuk teman kita yang sudah meninggal terutama yang menjadi atensi selama ini Mas Afan Kurniawan. Iya, Ya, terima kasih Mas Afan sudah menyuarakan suaranya sehingga menjadi semangat yang membara untuk kita untuk tetap lantang, tetap vokal dalam menyuarakan pendapat gitu Mas ya. iya. Oke Mas, mungkin itu saja dari podcast kali ini. Tetap terus jalankan keadilan, lantangkan suara. Iya. Ada pesan-pesan untuk para pendengar podcast? Untuk kesan dan pesan mungkin, tetap, jaga kesehatan dan jaga, semangat, perjuangan belum usai dan rakyat belum menang seutuhnya, begitu. Oke. Oke, bagus sekali pesannya Masnya ya. Iya. Oke, terima kasih Masnya sudah menyempatkan datang ke sini. Tetap follow Hitasan Media. Oh iya, siap. Nanti kita ngobrol lagi Mas ya. Terima Oke, siap. kasih untuk podcast kali ini dan sampai jumpa, dadah. Tetap subscribe Hitasan Media.